eh, bicara fikih ya luas sekali, dan ulama-ulama dengan kecerdasan beliau menangkap hukum dan juga menangkap kemaslahatannya untuk umat. Termasuk di dalam urusan menyembelih dam, sembelihan karena urusan ihram haji. Ada dam yang harus dibayar, sembelihan kambing. Pertanyaannya apakah boleh disembelih di tanah air gitu ya. Ini terlepas dari masalah perpolitikan di sebuah negara. Terlepas dari itu, kita bicara tentang urusan fikih. Kalau di dalam madhab yang dikukuhkan, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, nggak bisa. Hanya ada di haram saja, di Mekah sana. Keluar dari haram tidak diperkenankan. Ini pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i. Maksud kami hadirkan begini, kalau ada orang kekeh dengan pendapat ini adalah sah. Karena ada pendapat ulama. Ulama yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi pun demikian, di dalam madhab Imam Syafi'i kayak Imam Nawawi yang lainnya menyebut beberapa pendapat. Ini ada catatan, mohon nanti buku haji itu ada, harus miliki semuanya. Ada kitab haji ini. Ini lengkap, segala permasalahan-permasalahan ada di sini. Sebelum keluar fatwa dari mana? Ya tanya mana? Sudah ada insyaallah. Ini kita kemaslahatan. Jadi kemaslahatan. Tapi di dalam madhab Imam Syafi'i ada pendapat yang menjelaskan pembedaan antara dam yang karena pelanggaran, ada dam karena bukan sebuah pelanggaran. Kalau dam bukan pelanggaran, boleh disembelih di mana saja. Dam bukan pelanggaran itu seperti ini. Ngambil milih tamattu. Haji tamattu itu kena dam, tapi bukan dosa kita. Kan gitu ya. Itu bukan, misalnya sebagai contoh, yang ngerti fikih bakal ngerti urusan ini. Ada kalau dam bukan pelanggaran, boleh. Ini ada pendapat dalam madhab Imam Syafi'i itu. Kemudian ada di antaranya seperti itu. Jadi di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri ada pendapat-pendapat dikatakan, biarpun dikatakan lemah, itu ada pendapat yang memperkenankan sebagian dam untuk disembelih di kampung halamannya di luar tanah haram. Supaya kita sedikit wawasan, maksud kami apa? Tidak perlulah kita biasa ribut lah, ulama luar biasa. Baru setelah itu kita di ranah madhab Imam Malik, madhab Syafi'i, bahwasanya seperti itu. Jadi ada yang mengatakan, kalau disimpulkan madhab Syafi'i ternyata ada yang mengatakan, yang pendapat dikukuhkan tidak boleh sama sekali. Ada pendapat kedua adalah boleh dari dam-dam yang bukan karena melakukan keharaman, ya. Di antaranya seperti itu. Kemudian ada lagi dalam madhab Imam Syafi'i adalah dam yang terjadi dam yang terjadi di luar tanah haram. Jadi kejadiannya sebelum tanah haram dia melakukan, maka boleh disembelih di luar tanah haram. Ini perbedaan di dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian kita akan lompat ke madhab lain supaya kita lega. Di dalam madhab Imam Malik boleh, bahkan mutlakon, sampai luar biasa. Sampai dikatakan Imam Malik mengatakan aina sya'a wa mata sya'a, kapan saja boleh dan dimanapun ente akan nyembelih. Jadi kalau bicara fikih boleh, hanya kita perlu pertimbangan kemaslahatan yang sesungguhnya. Kalau memang apalagi ada pertimbangan di sana nanti tidak tersalurkan, mungkin masalah tidak tersalurkan itu bisa dibantu dengan kecanggihan teknologi ya pada akhirnya nanti. Intinya itu pendapat dalam para ulama. Boleh menurut madhab Imam Malik, kalau seandainya disembelih di negeri sendiri, apalagi negerinya sangat membutuhkan, fakir, gersang dan sebagainya, lebih berhak, lebih pantas untuk dibawa ke sana. Baik, itu saja, ini perbedaan para ulama agar kita tidak terjadi silang pendapat, perselisihan, kami hadirkan seperti itu. Kalau kembali dalam madhab Imam Syafi'i sendiri ternyata lengkap dengan 3 model madhab. Kalau melompat madhab Maliki lebih jelas, tidak apa-apa, dibawa ke tempat lain. Jadi boleh, dam apa saat ini, dam tamattu kita sembelih di sini boleh. Nah, itu saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan menjauhkan kita dari cekcok selisih. Dan semoga kita selalu bisa berpikir mana yang lebih maslahah untuk umat dan tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.